Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang ketika ada saudara kita mengucapkan salam kepada kita, itu adalah doa, maka menjawabnya hukumnya menjadi wajib, dan menjawabnya juga harus kalimat dengan yang tepat, jangan sampai kita terpeleset jawabannya, yaitu kalimat yang tepat. Jawabannya adalah waalaikumsalam, jangan diwakaf waalaikumsalam, jangan. Itu kebiasaan kita, sudah menjadi tradisi rakyat kita yang ada di sini. Tapi menurut catatan yang benar adalah jawabannya waalaikumsalam. Nah, ini turun ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-suhuf ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam dafi'il bala wal waba wal marad wal alam. Jismuhu tahirun mutahharun mu'attarun munawwarun, man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalam. Syamsid duha badrid duja nuril huda misbahud dhalam abil qasim sayyidil kaunain wa ashrafil thaqalain sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam nabiyul haramain mahbubun 'inda rabbil masyriqin wal maghribin. Wa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati nuri jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Bareng-bareng Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salli salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tudha bihi al-hawaij wa tunamu bihi al-raqaib wa husnul khawatim wa yastasqa al-ghamam bi wajhihi al-karim wa ala وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama-tama yang saya hormati dan yang kami hormati yaitu Kepala Sekolah SMKN 1 Tapin Selatan, yaitu Pak Edi Suharyono. Kemudian yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Pak Hambrani. Dan yang sama-sama kita hormati kepada seluruh Dewan Guru. Kemudian yang sama-sama kita hormati dari
masyarakat, lingkungan masyarakat SMKN 1 Tapin Selatan yang bersama-sama hadir bersama kita pada pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati kepada Kapolsek, kemudian Kepala Desa, kemudian Babinsa Karamil, yaitu Bapak Haryoto hadir bersama kita pada pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati hadirin hadirat siswa siswi SMKN yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan dengan kehadiran kita dan niat kita pada pagi hari ini, insya Allah mudah-mudahan niat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat rahmat yang diberikannya kepada kita, yang mungkin kita sering lupakan, yang mungkin kita lalai atas nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Tidak semua hamba-hamba Allah Ta'ala yang di dunia ini semuanya memeluk agama Islam. Tapi saya mau tanya kepada hadirin hadirat sekalian, sampeyan pernah bercita-cita menjadi orang Islam? Pernah ada cita-cita saya nanti kalau lahir pengen jadi orang Islam? Ada? Ada yang punya cita-cita itu? Ada? Enggak ada. Ketika kita lahir dari perut ibu kita, ternyata kita sudah menjadi orang Islam. Alhamdulillah. Ada yang terlahir dari perut orang yang di luar daripada non-Islam, ya dia menjadi non-Islam. Maka dari itu nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling besar. Tetapi kita harus ingat juga, ketika kita sudah menjadi orang Islam, kita harus mengerti ajaran-ajaran Islam. Jangan hanya kita sekedar nama Islam, tapi dengan sholat kita nggak tahu, aturan sholat kita nggak tahu, rukun sholat kita nggak tahu, sebab syarat sholat kita nggak tahu, yang membatalkan sholat kita nggak tahu, kewajiban-kewajiban umat Islam, hukum-hukum Islam kita nggak tahu. Hanya kita sekedar nama sebagai orang Islam. Maka dari itu kita harus banyak belajar. Ketika kita sudah dilahirkan menjadi orang Islam, kita harus banyak belajar tentang hukum-hukum yang ada di dalam, diterapkan di dalam agama Islam, sangat banyak sekali. Di antaranya hukum fikih, kemudian ilmu tasawuf, kemudian ilmu tauhid. 3 dimensi ilmu ini harus kita kuasai, maka kita akan benar-benar menjadi orang Islam yang sempurna. Kemudian untuk meningkat menjadi orang yang beriman, maka kita harus berusaha mencari ilmu, belajar untuk menjadi orang beriman. Kalau Islam sampean mungkin nggak perlu mencari, lahir sudah jadi orang Islam. Tapi perlu dipertanyakan juga, ini Islamnya betul-betul Islam atau cuma Islam hanya nama saja, tidak mengerti hal-hal atau hukum-hukum yang di dalam Islam. Itu pun harus belajar. Setelah menjadi Islam sampean, untuk meningkat kepada orang yang beriman, ini nggak gratis Pak. Kalau sampean Islam mungkin diberi oleh Allah Ta'ala gratis jadi orang Islam, tapi kalau untuk beriman, nggak gratis. Bagaimana cara saya orang Islam ini supaya bisa beriman? Harus mengerti rukun iman, harus mengerti hal-hal yang berkaitan dengan iman, yaitu akidah khamsin atau akidah 50. Di mana itu guru Habib mendapatkannya pelajaran akidah 50? Ya di majelis-majelis. Kalau kita tidak ada kesempatan untuk belajar di pondok pesantren, masih banyak majelis-majelis di sekitar kita. Termasuk ulun mengajarkan akidah 50,
Akidah Khomsin itu di beberapa tempat di rantau ini. Kalau Rabu sore ini di Mandurian, di Langgar, ada di Langgar Mandurian. Kalau Selasa sore di daerah Banu Halat, di daerah Desa Kakaran. Banyak tempat-tempat majelis, asalkan kita ada kemauan. Kalau hanya kita Islam saja, terus kita tidak mengerti tentang ilmu iman, maka kita belum sampai menjadi orang yang beriman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nikmat Islam dan iman ini adalah nikmat yang sangat besar yang menjadikan sebab kita masuk ke dalam surga dan selamat daripada siksa api neraka. Kemudian amalus soleh dan beramal soleh. Tidak cukup kita menjadi orang Islam, tidak cukup kita hanya beriman, kita pun juga harus mempunyai amal soleh dan menjauhi amal-amal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, tema di dalam acara Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu menerapkan akhlak budi pekerti yang luhur yang disertai dengan sir atau rahasia di dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala, yaitu sholat 5 waktu. Ulun mau mengisahkan tentang Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan dari beberapa para alim ulama di dalam beberapa kitab, faidah daripada cerita Isra wal Mi'raj ini ya, jumlahnya ada 500 faedah. Kira-kira sampean siap kalau ulun ceritakan 500 faedah? Siap tidak kira-kira? Orangnya siap, waktunya nggak siap bu. Waktunya tidak siap. Ada 500 faedah, 500 hikmah yang terkandung di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ulun akan menyampaikan sedikit dari beberapa bagian hikmah atau faidah yang terdapat di dalam 500 itu. Perjalanan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra mulai dari ayat 1 yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya yaitu Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Kita garis besar, kita garis bawahi dulu Maha Suci Allah ini maksudnya apa. Kita harus tahu di dalam akidah kita, keyakinan kita, Maha Suci Allah itu artinya segala perbuatan Allah itu tidak ada yang sama seperti perbuatan makhluk atau manusia. Jangan sampai kita menyamakan atau terlintas dalam pikiran atau hati kita perbuatan Allah itu mirip-mirip seperti perbuatan manusia. Jangan. Seperti di dalam ayat ini Maha Suci Allah, Allah memulai dengan ayat Subhana. Maha Suci Allah, Allah memberangkatkan Nabi Muhammad ini tidak sama dengan kita manusia berangkat dari rumah ke pasar. Tidak seperti kita orang tua memberangkatkan anaknya ke pondok atau ke sekolah. Tidak seperti kita berangkat dari rumah ke Banjarmasin memerlukan waktu yang sangat lama, berjam-jam sampai ke Banjarmasin 3 jam, ke lewat Margasari 2 jam. Berbeda, Allah Subhanahu wa ta'ala memberangkatkan Nabi kita, junjungan kita, Nabiuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, Baitul Maqdis. Masjidil Haram itu Mekah.
perjalanannya sepertiga malam pada tanggal 27 Rajab. Ini perlu menjadi catatan bagi siswa dan siswi yang ikut pada acara pada hari ini. Pada tanggal 27 Rajab sepertiga malam Allah Ta'ala berangkatkan. Pertama berangkatnya dari Mekah, Masjidil Haram, ila Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, yaitu Palestina. Itu pemberangkatan pertama. Keberangkatan pertama ini banyak yang disinggahi oleh Rasulullah, itu ada 4 singgah di sini, singgah sini, singgah sini. Saya mau menyingkat daripada cerita Isra ini agar supaya waktu kita bisa dapat keterangan yang banyak. Di antara kisah Isra Mi'raj ini saya ambil inti-intinya saja. Nah, dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci, tidak sama Allah Ta'ala memberangkatkan dari Masjidil Haram Makkah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa Palestina yang sekarang ini lagi diberi musibah yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat kita ya terkena musibah yang sangat besar. Tapi sampean jangan mengira musibah itu adalah bala. Sesungguhnya dalam Al-Quran dijelaskan Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan kepada 2 tempat, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Keberkahan itu bukan berarti ya kita mempunyai pandangan yang namanya berkah itu kita hidup nyaman, hidup tenang, itu berarti barokah. Hidupnya serba kecukupan, itu namanya berkah. Bukan. Ada semua apa yang kita inginkan, itu ada fasilitas rumah bagus, ada mobil, ada apa semua, makanya inilah yang dikatakan berkah. Bukan, Pak. Yang namanya berkah itu bukan keindahan dan kehidupan yang mewah, bukan kenyamanan, kenikmatan yang kita rasakan di atas dunia ini, itu bukan berkah. Keberkahan itu adalah namanya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Walaupun orangnya tidak sugih, walaupun orangnya banyak kena musibah, tapi hati dan amalnya tetap menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tetap ingat kepada Allah, amalnya tetap tidak putus kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah. Tambah kena musibah, tambah dekat dia kepada Allah. Tambah kena musibah, tambah diangkat derajatnya oleh Allah. Itulah yang namanya barokah. Jika barokah itu hanya dinilai dengan keindahan, kenyamanan hidup, ya, kemegahan, orang-orang kafir banyak yang hidupnya nyaman-nyaman, tapi tidak barokah. Rezeki yang barokah digunakan untuk kebaikan. Batang tubuh yang barokah yang Allah Ta'ala ciptakan kepada kita, kalau kita ingin tahu batang tubuh kita ini barokah atau tidak, maka batang tubuh kita ini dibawa untuk mengabdi kepada Allah. Berarti batang tubuh kita ini batang tubuh mani yang barokah, sperma yang barokah, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Berarti kita ini barokah. Jika batang tubuh kita ini kita bawa maksiat, berarti batang tubuh kita ini sudah enggak barokah. Kalau sudah batang tubuh tidak barokah, pasti semuanya itu akan tidak barokah. Uangnya enggak barokah, rezekinya enggak barokah, kehidupannya enggak barokah, keluarganya enggak barokah, sebab dia tidak bisa membawa batang tubuhnya untuk kebaikan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kisah tadi. Jadi sudah tahu ya, Maha Suci Allah memberangkatkan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Tidak sama dengan makhluknya atau manusia yang memberangkatkan anaknya ke sekolah atau memberangkatkan dirinya ke pasar atau berjalan jauh. Itu perbuatan manusia itu jika berjalan ya dari daerah tempat kita ini ke Banjar saja memerlukan waktu 3 jam. Karena keberangkatan itu tidak sama yang Allah Ta'ala lakukan kepada Nabi Muhammad,
Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Ta'ala persingkat waktu. Persingkat waktunya itu tidak tanggung-tanggung, Bu. Sampai-sampai Rasulullah ketika berkisah lawan beberapa kaum yang menanyakan tentang Rasulullah, engkau dari mana wahai Muhammad? Aku dari ini. Tadi malam? Iya tadi malam loh. Ini kan masih subuh, masih pagi. Masa tadi malam engkau dari Masjidil Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj pulang ke langit? Masa? Kau ini cerita apa? Cerita bohong? Apa cerita mimpi? Apa cerita apa? Lah di sini kalau orang tahu bahwasannya yang memberangkatkan itu Allah, tidak sama dengan manusia, ya pasti percaya Allah Ta'ala kuasa. Lebih daripada itu ya kuasa. Ashabul Kahfi saja tidurnya 300 tahun lebih, tidur guling, bangun 300 tahun tidur. Coba sampean sanggup? Ada yang sanggup tidur 3 hari aja? Bangunnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si fulan tidur 3 hari gak bangun-bangun, ternyata gak ada lagi nyawanya. Ashabul Kahfi dengan kekuasaan Allah guringnya 300 tahun lebih, bangun-bangun mau nukar wadai, gak tahunya uangnya sudah kada maju. Ini duit kapan katanya penjual wadai ini, gak laku lagi uangnya. Saya ini baru bangun tidur ini, sampai tidur berapa hari? 300 tahun, uangnya sudah ini gak laku lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini untuk meyakinkan kita supaya jangan sampai kita menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Poin pertama. Kemudian minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Allah Ta'ala berikan keberkahan di sekelilingnya. Di sekeliling apa? Di sekeliling Masjidil Haram, di sekeliling perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Madinah, Masjidil Aqsa Palestina. Dilihat dari mana keberkahannya, Pak? Masjidil Haram, barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjidil Haram Makkah, itu ditulis pahalanya seperti 100.000 rakaat. Itu yang namanya barokah. Barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, ditulis pahalanya seperti 100.000 rakaat melaksanakan sholat sunnah. Itulah yang dinamakan dengan barokah. Kemudian kembali lagi kepada Masjidil Aqsa. Dilihat dari Masjidil Aqsa ini, barokahnya dilihat dari mana? Masjidil Aqsa ini, Palestina ini perang terus. Bukan dari umat Islam yang ingin perang, tapi mempertahankan daerahnya, mempertahankan kemuliaan masjidnya, mempertahankan tanahnya. Diserang oleh orang Yahudi Zionis, diserang. Dilihat Masjidil Aqsa ini, Bu, kalau ingin tahu keberkahannya, disitulah ya, tempatnya Rasulullah SAW berkumpul kepada seluruh Nabi, 313 Rasul, 313 Nabi, berapa ratus Nabi dan Rasul berkumpul semua di dalam Masjidil Aqsa, menghadap menunggu Rasulullah. Ternyata Rasulullah sudah ditunggu oleh ratusan Nabi dan Rasul di Masjidil Aqsa sebelum Rasulullah sampai dari Mekah. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, sudah ditunggu, dihadang oleh ratusan Rasul dan Nabi. Itu berarti Masjidil Aqsa ini banyak keberkahannya. Kemudian keberkahan di sekeliling Masjidil Aqsa yaitu penduduk warga Palestina, muslimin muslimatnya, rata-rata sebelum umur 10 tahun itu sudah banyak yang hafizul Quran. Maka dari itu orang Yahudi takut jika umat Islam ini sudah hafid Quran, hafal Quran, maka dia punya otak cerdas, punya otak pemikiran itu cerdas. Ya, jangankan masalah duniawi, jangankan cuma bikin senjata, bikin bom, bikin ini, Al-Quran saja
30 juz itu dihafal, apalagi cuma sekedar bikin peluru, bikin ini kecil. Makanya ya, masukkan pejuang mujahid Palestina ini hebat-hebat, bisa bikin ini, bisa bikin ini, bisa bikin ini, semuanya mereka rata-rata mulai kecil sudah hafizul Quran dan mereka tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Kemudian dibomlah, dimusnahkan oleh Zionis berapa ratus ribu ya, mulai dari dulu itu ya, mulai dari dulu, bukan baru sekarang ini, sudah puluhan tahun umat Islam yang ada di Palestina itu yang hafizul Quran itu sudah puluhan tahun sampai sekarang ini masih tetap ada. Banyak daripada anak-anak yang dimusnahkan oleh Zionis karena mereka tahu bahwasanya anak-anak yang di bawah umur ini sudah banyak hafizul Quran. Itu yang namanya barokah, sesuai yang Allah Ta'ala firmankan, barokna haulahu linuriyahu min ayatinya. Allah Ta'ala menunjukkan kepada seluruh makhluknya, seluruh para malaikat, seluruh para nabi, seluruh para makhluknya, linuriyahu min ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketinggian derajat pangkat kedudukan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampai saat ini, mulai dulu sampai saat ini tidak ada Rasul dan Nabi satupun yang mempunyai mukjizat seperti Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, Nabi kita, yaitu Mi'raj ke langit, sampai ke aras, sampai ke Sidratul Muntaha. Setelah itu tempat dan tanpa arah. Rasulullah bertemu dengan Allah tanpa dimensi tempat, tanpa dimensi arah. Di sini nanti ulun akan jelaskan perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa Palestina Mi'raj ke langit pertama. Dari langit pertama, langit kedua, langit ini perjalanan Rasulullah akan menemui beberapa anbiya dan Rasul di langit-langit ini. Mulai langit pertama ketemu Rasul, Nabi siapa, langit kedua ketemu siapa, ini panjang kisahnya. Jadi saya mengambil satu poin saja. Perjalanan Rasulullah SAW itu, pertama saya mau jelaskannya. Besarnya langit diterangkan dalam beberapa, ada salah satu kitab, besarnya langit itu Pak. Dunia ini kalau kita lihat, dunia ini besar bukan? Dunia ini besar. Ternyata di dalam kitab, dunia ini dibandingkan langit pertama, dunia ini seperti kancing baju yang dilempar di tengah laut. Laut itu langit pertama, kancing baju itu adalah dulu. Lah kalau dunia seperti kancing baju, kita ini seperti apa? Semut lebih besar daripada kita. Dunia itu seperti kancing baju Pak, dilempar di laut, lautan itu langit pertama. Meningkat lagi langit kedua. Ini kekuasaan Allah agar kita tahu. Langit kedua dibanding dengan langit pertama seperti kancing baju yang dilempar di laut. Laut itu langit kedua, kancing baju itu langit pertama. Begitu pula langit kedua seperti kancing baju ketimbang daripada langit ketiga. Langit ketiga itu lautan, kancing baju adalah langit kedua. Sampai langit ke-7, langit ke-6 itu seperti kancing baju yang dilempar di laut. Lautan itu langit ke-7 besarnya. Makin besar, makin besar. Yang paling besar ciptaan Allah adalah Arsy. Di atasnya langit ke-7 yang paling besar adalah Arsy. Masya Allah. Ini luar biasa ciptaan Allah ya. Jadi kita harus ingat ya, bahwasannya semua masalah yang ada di dunia ini sangat kecil. Apa saja yang kita hadapi di dunia ini, baik pribadi kita maupun lingkungan kita, itu semuanya sangat kecil. Yang besar itu yang kita akan hadapi adalah tanggung jawab kita sebagai hamba Allah yang sudah Allah Ta'ala titipkan ruh kepada kita, yang sudah Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, yaitu perintahnya. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan larangannya, Allah Ta'ala jelaskan janjinya, Allah Ta'ala jelaskan ancamannya, semua ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita
besok yang akan bertanggung jawab ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, perjalanan Rasulullah pertama dibawa oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang mengawal perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke langit pertama, Rasulullah stop. Diperlihatkan oleh malaikat Jibril ada orang yang tua, yang sangat tua renta, duduk di kursi. Kemudian orang tua renta itu dijelaskan dalam kitab Fisirah Ibnu Hisam fil hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Orang tua renta itu duduk di kursi di langit pertama yang dilihat oleh Rasulullah sebelum Rasulullah melanjutkan perjalanan ke langit yang kedua. Kemudian orang tua itu menoleh ke kanan, kemudian dengan menyebutkan kalimat khairan ruhun tayyibah kharajat min jasadit tayyib. Orang tua renta itu melihat kebaikan ketika menoleh ke kanan, melihat kebaikan yang menyenangkan hatinya sehingga orang tua itu tersenyum, berseri-seri mukanya karena dilihatnya banyak kebaikan daripada orang-orang yang terdapat di sebelah kanan tersebut, yang mana kebaikan itu dilihatnya adalah ruh manusia yang tayyib, yang tayyibah, yang baik, yang mana ruh yang baik itu adalah kharajat min jasadit tayyib, keluar ruh tersebut daripada jasad yang baik. Kemudian ketika orang tua renta itu yang duduk di kursi langit pertama itu menoleh ke sebelah kiri, maka orang tua renta itu bersedih hati, kelihatan muhanya sedih dan susah karena yang dilihatnya adalah ufin ruhun khabithah kharajat min jasadil khabith. Yang dilihat oleh orang tua renta itu sebelah kiri adalah ufin, kejelekan, keburukan, ruh yang buruk yang keluar daripada jasad yang buruk, sehingga orang tua renta itu bersedih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah orang tua renta itu yang duduk di kursi langit pertama? Kemudian malaikat Jibril menjelaskan, sesungguhnya wahai Rasul, orang tua renta itu adalah Nabi Allah Adam alaihissalam, bapak dari seluruh manusia. Dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebelah kanan, yaitu ruh yang soleh, yang baik, yang keluar ruh tersebut dari jasad yang baik, dari anak keturunan cucu Adam yang baik-baik diperlihatkan oleh Allah, sehingga bapak daripada anak cucu Adam tersebut ya, dia tersenyum dan senang melihat akan datang nanti anak cucunya yang baik-baik ya, ruh yang baik yang mempunyai amal-amal soleh. Kemudian Rasulullah kenapa ketika dia melihat ke kiri kemudian dia bersedih? Dijelaskan oleh malaikat Jibril, ketahuilah wahai Muhammad, ketika bapak dari seluruh cucu ya, anak cucu Adam ini adalah ketika dia melihat ke kiri, dia melihat ruh yang khabith, ruh yang jelek, yang buruk, yang perlakuannya buruk, yang lahir daripada jasad yang buruk, jasad yang tidak baik. Itu pun juga terdapat di dalam anak keturunannya nanti. Maka Nabi Allah Adam bersedih sampai menangis melihat ketika menoleh ke kiri.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ulul piat seberatan yang hadir pada hari ini, umat Islam seluruhnya, baik yang berhalangan, mudah-mudahan kita termasuk dilihat oleh Nabi Adam dari sebelah kanan, termasuk ruhun thayyibah. Jelaskan wahai Rasul, malaikat kata Nabi Allah Adam ini diciptakan dari tanah, min adimil ard, atau diterangkan dalam ayat lain min salsalin min hamaim. Jadi dari debunya bumi digabungkan dari beberapa tanah. Terciptanya Nabi Adam ini dari tanah. Ada yang sebagian riwayat menyatakan dari beberapa gabungan tanah. Ada tanah liat. Tanah liat ini berwarna-warna, Bu. Ada yang warnanya coklat, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah. Nah, yang merah ini Nabi Adam ini semua tanah ini diciptakan untuk Nabi Adam, sehingga anak keturunannya ini Nabi Adam ini banyak berwarna-warni kulitnya. Kalau yang kulitnya merah itu kebagian orang-orang yang di Eropa. Kalau bagian yang putih yang di sini mungkin seperti saya. Ada juga yang anak cucu Adam itu kebagian tanah yang hitam, yang mungkin di hadapan saya yang hitam-hitam. Ini kita anak cucu Adam semua. Tetapi sampean yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tanah liat yang hitam, jangan bersedih, karena di sini ada keterangan menurut Imam Ibnu Arabi fi Futuhatil Makkiyah, bahwasannya orang yang berkulit hitam itu aman daripada santet, selamat daripada santet, sebab santet nggak bisa melihat karena dia hitam. Ini bukan kata saya, kata Imam Ibnu Arabi dalam kitab Futuhatul Makkiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Sidratul Muntaha, di atasnya langit ketujuh, di atasnya aras Sidratul Muntaha, batasnya ciptaan Allah. Tidak ada lagi malaikat izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak meneruskan pengawalannya. Faktualnya sampai di sini aja, wahai Muhammad, aku sudah diberikan batasan oleh Allah Ta'ala, tidak bisa melanjutkan faktual untuk terus bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kata Rasulullah, engkau adalah kekasihku, aku adalah kekasih engkau. Apakah engkau tega meninggalkan aku sendirian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pengawalan dari kekasih? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad kekasihku, aku tidak akan bisa meneruskan perjalanan ini dikarenakan keterbatasan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sampai di sini mengantarnya. Jika aku satu jengkal saja, bukan satu langkah, satu jengkal saja aku melewati dari Sidratul Muntaha ini, maka aku akan terbakar. Diterangkan di dalam beberapa keterangan para alim ulama, di antara beberapa guru kami menerangkan pertemuan malaikat Jibril yang menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad itu masih terhijab 70 hijab, Pak. Jadi malaikat Jibril itu tidak bisa langsung bertemu dengan Allah secara terang-terangan, masih ditutupi 7 hijab, tanpa tutup, tanpa hijab, langsung terang-terangan bertemu dengan Allah yang bila kaifin tidak bisa kita gambarkan, dikarenakan Allah Ta'ala tidak berdimensi tempat dan tidak berdimensi arah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ulun membahas sedikit. Masih banyak di dalam kalangan orang umum, orang awam seperti saya yang mikirnya seperti ini. Rasulullah SAW itu bertemu dengan Allah di atas.
berarti menunjukkan Allah itu ada di atas. Kenapa sebagian ulama mengatakan Allah tidak berdimensi tempat dan tidak berdimensi arah? Ini yang menjadikan bingung oleh umat Islam secara awam. Saya akan jelaskan. Ini ada dua kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala temui, yang Allah akan temui kekasih ini, dua kekasih ini di beda-beda tempat, di beda-beda tempat. Pertama, Nabi Allah Musa alaihissalam, yang mana Nabi Allah Musa meminta kepada Allah untuk bertemu. Nabi Allah Musa ini mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat cinta betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar firman Allah, turun dari gunung, mendengar ucapan manusia, Nabi Allah pingsan 4 bulan nggak bangun. Kata Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, jika engkau ingin ketemu aku, tunggu di gunung Tursina, hadangi. Kemudian ketika Nabi Allah menunggu mau menaik ke gunung Tursina, diperintahkan buka sandal kamu. Ujar Allah, buka sandal. Ada 2 tempat yang Allah Ta'ala akan temui kekasihnya. Pertama, tempatnya di gunung Tursina. Saya mau tanya, yang di gunung Tursina Allah apa Nabi Musa? Allah apa Nabi Musa? Nabi Musa, bukan Allah ya. Tapi Allah perintahkan tunggu haja, hadangi haja di gunung Tursina, kena engkau akan bertemu dengan aku. Yang bertempat di gunung Tursina Nabi Musa apa Allah? Jawabnya siapa? Nabi Musa, bukan Allah ya. Satu. Kemudian apa bedanya Rasulullah SAW dengan Nabi Musa kedudukan dan pangkat? Sedangkan Nabi Musa meminta kepada Allah ingin bertemu, Allah Ta'ala perintahkan hadangi di gunung Tursina. Gunung Tursina itu tinggi kan? Tinggi. Kalau gunung lebih tingginya tanah itu adalah gunung. Di dunia manapun yang tanah yang paling tinggi adalah gunung. Tapi setinggi-tinggi gunung masih di alam bumi. Ketinggian pangkat derajat Nabi Musa itu hanya setinggi gunung. Berbeda dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketinggian derajat dan pangkatnya bukan di gunung lagi, bukan di langit pertama, bukan di langit kedua. Di langit kelima ada Nabi siapa? Di langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Rasulullah SAW di atasnya langit ketujuh, di atasnya Sidratul Muntaha, di atasnya Arsy. Disitulah tempat Rasulullah diperintahkan untuk bertemu dengan Allah. Yang di Sidratul Muntaha itu Nabi Muhammad Sidratul Muntaha, sedangkan Nabi Musa diperintahkan hadangi deh gunung Tursina. Berarti dua-duanya ya, Nabi Musa bertempat di gunung, Nabi Muhammad bertempat di atas Sidratul Muntaha. Berarti yang berdimensi tempat itu adalah makhluknya, yaitu Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, bukan Allahnya. Bukan Allahnya, karena Allah tidak berdimensi tempat, tidak berdimensi arah, tidak berdimensi waktu, tidak bersifatan gerak dan diam, tidak bersusun-susun, tidak berbentuk, tidak ada wajah, tidak ada depan, belakang, kanan, kiri, depan. Terus bagaimana Allah? Allah tidak bisa digambarkan dan tidak bisa ditanya, karena Allah laisa kamitslihi syai'. Allah berbeda dengan sesuatu. Kira-kira sampean bisa membayangkan sesuatu yang beda, yang bukan makhluk? Kalau makhluk kan kita tahu. Coba membayangkan sesuatu yang bukan makhluk, kawalah bisa? Gak ada kawa dibayangkan Allah. Tidak bisa dicari-cari ciri-cirinya apa, gak bisa. Sebab Allah bukan makhluk. Dijelaskan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu. Berarti kalau makhluk bertempat, Allah Ta'ala tidak berdimensi tempat, karena tidak sama. Kalau makhluk berdimensi waktu, Allah Ta'ala tidak berdimensi waktu, karena tidak sama. Kalau makhluk
bersusun-susun, ada atas, ada bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Allah tidak bersusun-susun karena Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk mempunyai sifat gerak, terkadang diam, Allah tidak gerak, tidak diam, karena Allah bukan makhluk. Hadirin yang dimuliakan Allah, di sinilah Allah Ta'ala tunjukkan ketinggian pangkat derajat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan Rasulullah tidak meminta untuk bertemu Allah, sedangkan Nabi Musa meminta, ya Allah, aku ingin ketemu Engkau ya Allah. Yang meminta ini justru diperintah hadangi di Gunung Hajar, padahal sudah meminta, Pak. Makanya kita jangan terlalu sering-sering meminta macam-macam ya, cuma mengharap ridho Allah aja lah. Kita beramal mengharap ridho Allah, jangan meminta macam-macam. Nanti diberi hadiahnya seperti Nabi Musa mau minta ketemu, hadangi di Gunung Tursina. Ayo Pak. Rasulullah tidak meminta ketemu dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang meminta kepada Nabi Muhammad untuk bertemu Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun yamutuna ala sul khatimah. 3 orang ini apabila dia meninggal dunia, meninggal tidak membawa iman. Yang pertama, alladzi idza dzakarni la yaslu salatu wassalamu alayya, yang mana ketika namaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, dia tidak menjawabnya dengan jawaban Allahumma shalli wa sallim alaihi atau Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Perhatikan, jika kita mendengar nama Nabi Muhammad, maka kita wajib menjawabnya Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dikarenakan jika kita tidak menjawabnya, kita termasuk golongan mati, tidak membawa iman hari itu. Masya Allah, kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita, jasanya Nabi Muhammad ini besar sekali kepada kita. Kita tidak akan bisa jadi orang yang memeluk agama Islam kalau tidak menyebut nama Nabi Muhammad. Kalau kita mau masuk Islam cuma sekedar menyebut nama Allah saja, tidak sah Islam kita. Asyhadu an la ilaha illallah hanya aku mau masuk Islam, belum cukup, harus ditambah dengan Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan linuriyahu min ayatina. Ini Allah Ta'ala perlihatkan dan pertontonkan kepada seluruh malaikat dan makhluknya bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah, memberangkatkan, mengisrakan Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha atas panggilan Allah, dan kebesaran siapa yang diisrakan dan kebesaran siapa yang mengisrakan. Kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, dan tanda-tanda kebesaran kedudukan pangkat derajat yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mendapat perintah, kita sudah tahu, mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Rasulullah tidak menyangka, Rasulullah tidak mengklaim 50 waktu kira-kira umatku ini tidak sanggup. Tidak, Rasulullah dia mendapat perintah dia. Dan Rasulullah itu sudah tahu, sudah sadar nanti aku ini sudah diberi isyarat oleh Allah Ta'ala akan bertemu dengan Allah 9 kali. Bukan 3 kali, tapi 9 kali. Caranya bagaimana? Jika aku ini langsung menolak 50 waktu, langsung minta kurangi 5 waktu, kawah aja Rasulullah, bisa langsung minta. Rasulullah itu Sayyidil Mursalin, pimpinannya para Rasul. Kalau Rasul itu cerdas, pimpinannya orang cerdas adalah Rasulullah. Kenapa Rasulullah tidak minta langsung kurangi? Karena kecerdasan Rasulullah. Karena aku kalau minta kurangi, karena langsung sekali aja bertemu Allah. Jika aku kena bertemu Nabi Musa pasti panggil menyuruh bahwasanya kau balik lagi wahai Muhammad, nggak sanggup kau punya umat sholat 50 waktu, hajar makan baru habis minum azan pulang ya, habis sholat wiritan selesai mau ke pasar sampai di jalan azan pulang, balik lagi ke masjid. 50 waktu 24 jam 50 waktu, tawalah kita melaksanakannya. Jangan 50 waktu, 5 waktu aja, ini yang ada ini aja
terkadang kita tinggalkan sembahyang. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kecerdasan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebagian kaum mengatakan, kaum ini kalau bahasa Banjar nih, yang menjaga masjid ya kan. Kalau kaum bahasa Indonesia itu orang banyak. Sebagian golongan menyangka bahwasannya berarti ini yang lebih cerdas Nabi Musa daripada Nabi Muhammad. Sebab ketika Nabi Muhammad mendapat perintah 50 waktu, tidak minta kurangi 5 waktu, kok langsung terima saja. Padahal Rasulullah ini lebih cerdas. Rasulullah lebih kasyaf daripada kasyafnya Nabi Musa. Sedangkan wali saja kasyaf, Pak. Wali-wali kutub itu kasyafnya itu setiap daun di atas dunia ini yang gugur, yang jatuh dari pohonnya, itu wali-wali kutub itu tahu berapa daun keringnya daun hari apa, tahu, paham, kasyaf, dibuka oleh Allah. Apalagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW akan tahu, dia akan bisa bertemu lagi dengan Allah dan akan bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa akan menganjurkan untuk minta kurangi sholatnya menjadi 5 waktu. Ujar Nabi Musa ketika Rasulullah turun dari Sidratul Muntaha, langit ke-6, 5, ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, tunggu dulu, aku ini kepingin asar. Tahu sampai asar? Aura positif setelah engkau ketemu Allah. Aku ini kan kada jadi ketemu Allah, ya. Aku ini kan kada dikabulkan ketemu Allah. Hanya wa kallamallahu Musa taklima, berdialog Nabi Musa dengan Allah hanya diizinkan dialog aja. Padahal aku ini kepingin betul ketemu Allah. Tidak ketemu Allah, ketemu sampai aja sudah cukup, wahai Muhammad. Karena engkau setelah bertemu Allah pasti membawa aura yang positif dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang aku ingin memandang wajah engkau, wahai Muhammad, agar aku bisa juga merasakan aura zat dari Allah Subhanahu wa taala. Aura zat, ya. Terus, wahai Muhammad, engkau ini apa yang diperintahkan oleh Allah? Ujar Rasulullah, aku diperintahkan sholat 50 waktu, wahai Musa. Waduh, 50 waktu. Umat saya saja nggak sanggup, apalagi umat sampean yang hanya umurnya paling standar itu 63, banyak yang sudah meninggal semua. Dan umat sampean, wahai Muhammad, nanti umatnya itu nanti pendek-pendek, nggak ada yang tinggi-tinggi. Kalau umat saya ini umur 50 tahun itu masih digendong bayi, Nina Bobo, itu umur 50 tahun itu masih bayi. Umat saya, kata Nabi Musa. Loh, kalau umat sampean, Masya Allah, minta, ya wahai Muhammad, minta kurangilah langsung 5 waktu aja, 5 waktu aja. Ujar Rasulullah, nih siap, saya kembali lagi. Ujar Rasulullah, himungnya ulun bisa ketemu Allah pulang, karena ketemu Allah ini nikmatnya luar biasa. Seorang kekasih apabila ketemu dengan kekasihnya, maka dia akan lupa segalanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Lupa dengan waktu, bahkan lupa dengan dirinya. Itu hanya kekasih semanusia sama manusia. Bagaimana dia ketemu dengan Allah? Nabi Musa jangankan ketemu dengan Allah, mendengar wa kallamallahu Musa, taklim, berdialog Nabi Musa dengan Allah. Setelah berdialog turun dari gunung Tursina, ada umatnya Nabi Musa mengucapkan salam, assalamualaikum wahai Musa. Nabi Allah Musa langsung pingsan. Setelah bangun 4 bulan ditanya, kenapa engkau pingsan wahai Musa? Setelah aku berdialog mendengarkan firman Allah yang bila harfin wala sautin, tanpa huruf tanpa suara. Aku mendengarkan kata-kata Allah yang tanpa huruf tanpa suara, itu nikmat luar biasa. Nikmat, aku lupa semua saking nikmatnya itu. Setelah aku merasakan nikmat-nikmat itu, ada umatku mengucapkan assalamualaikum. Bahasanya lebih jelek, sejelek-jeleknya bahasa adalah bahasanya manusia. Maka dari itu setelah aku mendengarkan firman Allah, kemudian mendengarkan bahasa manusia, aku pingsan. Allahumma shalli ala Muhammad. Belum lagi ketemu Allah, baru mendengar kalam Allah. Rasulullah SAW diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa bertemu dengan Allah. Naik lagi, Rasulullah naik lagi, karena Rasulullah ini cerdas. Ya Allah, minta tolong ya Allah, bahasa kita ini lah, umatku tidak sanggup, minta kurangi 5 waktu. Nggih, ujar Allah Ta'ala, jadi 45
45 waktu. Turun lagi Rasulullah, ketemu Nabi Musa, berapa dapat perintah? Dikurangi 5. Kenapa tidak minta langsung 5? Hina aja dulu, kata Rasulullah, aku nih tidak sanggup menyampaikannya. Akhirnya dikurangi oleh Allah 5 waktu, berarti diperintahkan sholat 45 waktu. Kada sanggup masih, wahai Muhammad, balik lagi sampai 9 kali. Ya, 50 kali, 50 waktu, ya. Dikurangi 9 kali, dikurangi 55 sampai 9 menjadi sisanya 5. Di sini kecerdasan Rasulullah seperti sampean, contoh ya. Sampean ini senang dengan seorang ading yang berjualan di warung. Ading siapa lah? Umpama adingnya siapa ngarannya? Jamilah itu bahasa Arab, ya. Artinya bukas banget. Sampai ketujuh lawan Jamilah yang berjualan di warung. Karena ketujuh benar sampean pengen melihat terus dengan Jamilah, ketika mama sampean, ibu sampean menyuruh sampean menukar wadai, ya, menukar wadai, tapi imbah itu tukarakan odol, imbah itu tukarakan sabun, imbah itu tukarakan rinso. Nah, ini siap Bu, ya, itu situ yang arak aja nah, ya, di warung itu dicarinya yang di warungnya sana, yang di Tapin sana, Tapin Utara, padahal rumah ini bukan di Tapin Utara. Kenapa Sidin tadi jauh-jauh mencari warung yang di Tapin Utara sana? Karena apa? Karena himung lawan Jamilah. Alhamdulillah. Kemudian ketika sampai di warung Jamilah, si Udin lah, siapa lah, ada lah yang namanya sama sini. Namanya yang lain aja, jangan Udin, kena ada yang sama kena. Si Udin gak ada apa-apa lah, Udin lah. Upin aja, Upin. Di sini kan ada yang nama Upin. Si Upin ini bertemu dengan Jamilah Himung. Jamilah, aku nih, berbakti kepada ibuku, ya, supaya diterima si Upin ini, diterima, dihimungi lawan disimpati, mendapat simpati dari Jamilah. Mau menukar apakah ajarannya? Mau menukar wadai, aku disuruh ibuku. Oh ya, ini wadainya. Terima kasih ajarannya. Ini angsurannya kada usah ajarannya siapin. Kada usah. Boleh menukar wadai. Ada 4 lagi ini yang belum ditukari ini, yang diperintah oleh ibunya ini ada 4 ini, wadai, odol, sabun, rinso. Sampai lagi ibunya, Pin, sampai nukar apa aja? Wadai, rinsonya mana? Lupa Bu. Kenapa lupa? Enggak lupa ulun. Terpesona melihat Jamilah. Akhirnya bukan lupa tapi sengaja supaya si Upin bisa kembali lagi ke warung Jamilah. Itu berarti si Upin cerdas. Berarti supaya bisa ketemu terus dengan Jamilah. Bulik lagi nukar sabun, mana rinsonya, lupa lagi Bu. Belum baru bulik pulang ke warung Jamilah. Nukar lagi, lupa lagi. Akhirnya berapa kali si Upin tadi senang benar melihat wajah Jamilah. Berarti si Upin termasuk cerdas atau tidak? Cerdas atau tidak? Cerdas. Apalagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW super cerdas, supaya bisa bertemu dengan Allah sampai 9 kali, ya, beralasan membawa perintah 50 waktu dihadapkan lawan Musa. Ujar Musa, boleh pulang. Siap, kata Nabi Muhammad. Itu yang ku kehendaki, kata Muhammad, agar aku bisa ketemu Allah terus sampai 9 kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, salat 5 waktu akhirnya. Salat 5 waktu ini adalah imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat 5 waktu, maka dia akan menegakkan agamanya di dalam batang tubuhnya sendiri. Barang siapa yang meninggalkan 1 waktu saja sholat daripada 5 waktu, berarti dia merontohkan agamanya di dalam dirinya sendiri. Kalau sudah agama kita ini rontoh di dalam diri kita, maka yang lain-lainnya akan juga ikut rontoh, ikut rubuh, ikut hancur. Maka dari itu perintah sholat 5 waktu ini, ya, menjadi
pendidikan akhlak moral budi pekerti yang luhur, yang mana dijelaskan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu bisa menjadikan sebab mencegah orang yang melakukannya daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita sudah sholat, Pak, tuh hadirat, niscaya kita ini sudah bisa menjauhi daripada perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kenapa kita tidak bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar maksiat padahal kita sudah sholat? Pertanyaannya itu pertanyakan di dalam diri kita masing-masing. Mungkin makanan kita masih ada yang haram, minuman kita masih ada yang subhat, mungkin mata kita sering jajan, melihat yang bukan muhrim, melihat yang bukan muhrim sehingga menjadi syahwat. Mungkin itu yang akan merusak daripada sholat kita.